Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru dan adik-adik pelajar SMA di mana saja berada. Berikut saya akan sampaikan simulasi pemilihan mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka dan bagaimana kemudian pemenuhan jam guru terkhusus ini penerima tunjangan sertifikasi. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun ini kurikulum Merdeka sudah menjadi kurikulum nasional. Semua sekolah sudah akan menggunakan kurikulum ini. Dan ini tentu berimbas terutamanya di tingkat SMA kepada Bapak Ibu yang mengajar. Hal mana akibat dari penerapan kurikulum ini, maka nanti Bapak Ibu sekalian kalau di kelas 10-nya seperti yang Bapak Ibu ketahui masih memuat semua mata pelajaran. Namun di kelas 11 Bapak Ibu sekalian tidak ada lagi penjurusan ya. Pelajar atau siswa hanya diharuskan memilih 3 bidang studi, yang mana ini asosiasi bisa 2 bidang studi IPA 1 IPS atau 2 IPS 1 IPA sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan ini kemudian nanti membuat ya di kelas 11 atau kelas 12-nya masing-masing siswa itu akan memiliki kelas-kelas yang berbeda. Bisa misalnya kelas fisika, kelas biologi atau kelas kimia. Dan ini masing-masing berbeda ya Bapak Ibu sekalian, tergantung minat dan bakat yang dipilih tadi. Tentu saja ini kemudian Bapak Ibu sekalian akan membuat ya jam mengajar dari Bapak Ibu mata pelajaran di kelas 11 dan 12 akan sangat jauh berkurang. Apalagi kemudian banyak yang nantinya tidak memilih mata pelajaran Bapak Ibu, bisa saja hanya satu kelas yang awalnya kalau penjurusan 5 rombel, ini tinggal 1 rombel saja. Dan ini akan berakibat dari hilangnya jam mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini akan terjadi ya pasca pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian untuk mengantisipasinya, maka Bapak Ibu juga harus bekerja lebih maksimal, memberikan pelajaran yang lebih berkualitas, sehingga kemudian siswa lebih tertarik dengan bidang studi Bapak Ibu. Dan nanti dalam hal pemilihan minat bakatnya ya, itu kemudian memilih jurusan yang Bapak Ibu ajarkan begitu ya. Dan tentunya pengelompokan mata pelajaran di kelas 11, maka Bapak Ibu salah satu yang bisa barangkali diambil sebagai alternatifnya adalah mengambil koordinator profil pelajar Pancasila atau mungkin tugas-tugas tambahan, karena sesuai dengan aturan pemberian sertifikasi tetap ya Bapak Ibu sekalian 24 jam wajib bagi guru, kecuali bagi sekolah-sekolah kecil. Ini kemudian akan divalidasi walau belakangan oleh Kemendikbud di bawah 24 jam. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pemilihan bagi adik-adik pelajar kelas 11-12 terkait tidak adanya penjurusan ini, yang mana ini nanti adik-adik akan pilih ya di semester 2 atau semester genap kelas 10, 3 mata pelajaran sesuai dengan bakat minat. Ini juga ada kaitannya dengan nilai-nilai yang didapatkan di 2 semester ya. Jadi dilakukan di semester 3 kelas 11. Nah, untuk lebih jelas terkait dengan pemilihan mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minat adik-adik kelas 11 dan kelas 12 nantinya, kita akan buat simulasinya. Berikut simulasinya. Kelas 11-nya di sini sudah mulai ada pemilihan. Jadi siswa kelas 11 itu sudah memilih mata pelajaran apa yang akan diambil ya. Untuk agama ini tambah 1 jam, jadi ada 3 jam ini. Kemudian untuk Pancasila 2 jam, bahasa Indonesia ditambah jadi 4, matematika juga 4, bahasa Inggris tetap. Dan kemudian seni minimal diambil 1 ya, ini alokasinya 2 jam, PJOK 3 jam, sejarah 2 jam. Inilah mata pelajaran umum yang akan diambil untuk kelas 11 dan kelas 12. Lalu untuk kelompok MIPA, biologi, kimia, ini asosiasi atau pilihan. IPS juga pilihan, nanti kita lihat simulasinya. Namun acuannya adalah minimal ini setiap kelompok ini diambil 1. Apakah pilih mata pelajaran IPS, kelompok IPS, maka harus mengambil 1 kelompok IPA. Nah, untuk kelompok bahasa ini bebas, tidak diambil kalau misalnya memilih IPS ya. Lalu prakarya ini ada 2 jam pembelajaran bebas, muatan lokal seperti opsi tadi. Sebutkan pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. 22 jam dialokasikan untuk mengambil pilihan dari kelompok IPA, IPS, bahasa dan seni budaya serta vokasi.
hanya mapel kelompok umum hijau dalam tabel yang diintegrasikan dengan proyek kokurikuler. Jadi yang kokurikulernya yang ini ya, yang hijau. Oleh karena itu kelompok IPA IPS ini tidak diintegrasikan dengan kokurikuler. Lalu pilihan 1 ya, itu untuk kelompok IPA dan kelompok IPS diselenggarakan bila satuan pendidikan memiliki sumber daya yang mencukupi. Jika sekolah membuka kelompok ini, siswa wajib mengambil minimal 1 mata pelajaran dari tiap kelompok. Jadi diharuskan 1 mata pelajaran setiap kelompok. Minimal apapun kemudian jurusan PTN-nya, minimalnya memilih 1 mata pelajaran. Inilah nanti tampilan di rapor ya. Jadi masing-masing ini sudah ada jumlah jamnya. Ini hanya saja nanti tergantung pilihan siswa. Kalau siswa pilih ekonomi, sosiologi, dan 1 matematika lanjutan, maka itulah yang muncul di rapor. Kalau pilih informatika bisa juga ya. Yang lain tidak akan muncul di rapor. Kemudian simulasinya begini ya, contoh ilustrasinya juga disebutkan di sini. Untuk Ani yang ingin kuliah di kedokteran, maka ia boleh mengambil mata pelajaran di kelas 11 dan kelas 12. Jadi yang diambil di kelas 11 tidak boleh berubah di kelas 12. Nah, untuk umum ini disebutkan sama seperti tadi, agama, PKN, Pancasila ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, penjas, sejarah. Jadi tik ini nggak diambil, lalu kemudian diambil biologi, kimia, ini 2 kelompok IPA, dan 1 kelompok IPS diambil sosiologi, 1 kelompok bahasa diambil bahasa Inggris tingkat lanjut. Itu boleh ya. Jadi bisa, atau bidang studi yang lain juga. Nah, lalu yang kedua, Wayan ingin mengambil bisnis atau teknik sipil. Pelajaran yang diambil ini adalah umum, sama. Lalu di kelompok IPA, Wayan mengambil fisika, matematika, peminatan. Nah, kemudian IPS mengambil ekonomi, geografi karena ada kaitannya dengan jurusan yang diambil. Dan Wayan boleh tidak mengambil bahasa. Jadi artinya di sini 4 bidang studi yang diambil, 2 kelompok IPA, 2 kelompok IPS boleh. Atau 3 kelompok IPA, 1 kelompok IPS juga boleh karena mensyaratkan minimal ya 1. Jadi di sini disebutkan Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok sebagaimana syarat minimum meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran. Namun tidak boleh kalau di sini misalnya seperti pertanyaan tadi karena teknik sipil misalnya, jadi mengambil fisika, matematika, peminatan, kemudian kimia. Kelompok IPS-nya tidak diambil, tidak boleh. Minimal 1 ini harus diambil ya. Nah, itulah barangkali ya informasi terkait dengan pemilihan jurusan untuk siswa SMA kelas 10, 11, 12 karena paling nampak perbedaannya adalah di tingkat SMA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.